Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sisiana Sanadia dengan NPM akhir 107. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai KPK dan FEB untuk kelas 5 SD. Nah, tujuan dari pemaparan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, oke, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan dan hubungan antara KPK dan FEB. Yang kedua, menentukan KPK dan FEB dari dua bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FEB secara tepat. Dan yang keempat, membuat alat bantu visual dari bahan sekitar untuk menunjukkan konsep KPK dan FEB. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, baiknya teman-teman bisa menyimak video yang saya cantumkan di sini. Nah, video ini nanti akan saya masukkan ke deskripsi, kolom deskripsi. Nanti teman-teman boleh terlebih dahulu menyimak video pengenalan dari KVK dan PPD. Lalu selanjutnya boleh dilanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah teman-teman menonton video pengenalan atau video apersepsi sebelumnya yang telah saya cantumkan, jadi apa itu KPK dan FEB menurut sekalian? Nah, langsung saja. Hmm. KPK itu adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, lalu PVB itu adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Nah, biar tahu perbedaan dari KPK dan FEB, mungkin kita langsung aja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini kita disuruh menentukan KPK dari bilangan 8 dan 12. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita tentuin dulu kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Kelipatan persekutuan dari 8 bisa kita tuliskan di sini. 8 kelipatannya itu 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. 24 tambah 8, 32. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 8, 48. Dan 48 ditambah 8, tuh 56 seterusnya. Nah, di sini kita cukup aja sampai sini karena dari sini juga bakal kita ketahui KPK-nya itu berapa. Nah, lanjut untuk KPK dari lanjut untuk kelipatan persekutuan dari 12 itu 12 dimulai dari 12, 12 tambah 12 itu 24, 24 ditambah 12 itu 36, 36 ditambah 12 itu 48, dan 48 ditambah 12 itu 60. Nah, dari kelipatan persekutuan yang udah kita tulis di sini, kelipatan persekutuan yang sama dari kedua bilangan ini bisa kita lihat kalau kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu ada 24 dan 48. Yang sama kan di sini ya. Sini 24 dan sini ada 24. Di sini di bilangan 8 dan bilangan 12 juga ada
48. Nah, dari 24 dan 48, nilai yang terkecilnya itu berapa? Oke, betul. Nilai yang terkecil dari 24 dan 48 itu adalah 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24. Oke. Selanjutnya, sini ada contoh soal yang kedua. Kita disuruh menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan 8 dan 12. Nah, di sini sengaja bilangannya itu sama biar kalian makin paham nih perbedaan antara KPK dan FEB itu apa. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 12. Nah, faktor persekutuan dari 8 itu adalah bilangan-bilangan yang kalau kita bagi bilangan tersebut dengan angka 8 menghasilkan nilai yang bukan koma. Nah, contohnya di sini. Kita mulai dari 1. 8 dibagi 1 berapa? 8 dibagi 1, 8 kan? Dia tidak menghasilkan nilai koma. Terus lanjut yang kedua, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 itu 4. Nah, berarti 2 ini bisa kita sebut sebagai faktor persekutuan dari 8. Nah, faktor persekutuan dari 8 selanjutnya itu ada 4 dan 8. Nah, dengan cara yang sama, kita juga tentuin faktor persekutuan dari 12-nya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Oh, di sini ada 3, Kak. Nah, kenapa di sini ada 3? Karena kalau kita bagi angka 12 dengan 3, 12 dibagi 3 bukan menghasilkan 4. Nah, artinya 3 ini termasuk ke dalam faktor persekutuan dari 12. Nah, terus faktor persekutuan selanjutnya dari 12 itu ada 4, 6, dan yang terakhir itu ada 12. Jadi, berakhir di angka atau bilangan itu sendiri gitu. Nah, faktor persekutuan dari 8 dan 12 bisa kita lihat di sini persamaan bilangan-bilangan yang ada di sini yang samanya dari faktor persekutuan 8 dan 12 itu ada 1 ya, terus juga ada 2, terus juga ada 4. Nah, dari 1, 2, dan 4 nilai yang terbesar dari ketiga bilangan itu berapa? Yap, betul. Nilai yang terbesarnya itu adalah 4. Oke, jadi faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 itu adalah 4. Nah, di sini selanjutnya ada hubungan dari KPK dan FEB. Ini salah satu hubungan dari KPK dan FEB ya. KPK dan FEB saling berkaitan melalui perkalian dua bilangan. Kalau kita punya dua bilangan, hasil perkalian KPK dan FEB-nya selalu sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, di sini ada contoh sederhana, misalnya untuk bilangan 4 dan 6. Di sini kita sudah ketahui bahwa FEB dari 4 dan 6 itu adalah 2. Terus KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, hasil perkalian KPK dan FEB berarti kan hasil perkalian dari KPK dan FEB. Hasil dari KPK-nya itu berapa? Hasil dari KPK-nya itu 2 kan? 2. Maksud saya hasil dari KPK-nya itu 12. Nah, lalu hasil dari FEB-nya itu kan 2. Nah, 2 dikali 12 itu sama dengan 24. Nah, lalu hasil perkalian dari kedua bilangan. Kedua bilangan di sini maksudnya adalah 4 dan 6.
4 dikali 6 itu sama dengan 24. Nah, jadi hasil perkalian dari KPK dan FEB selalu sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu sendiri. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal cerita. Nah, contoh soal cerita yang pertama itu di sini Satpam A mendapat giliran jaga 3 hari sekali. Sedangkan Satpam B mendapat giliran jaga 7 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapat giliran jaga bersama-sama, berapa hari lagi mereka mendapat giliran jaga bersama-sama? Kira-kira ini soal cerita APK EPB. Kita amati bersama-sama. Di sini ada kata-kata 3 hari sekali. Lalu juga ada kata-kata 7 hari sekali. Nah, kalau teman-teman menemukan kata-kata ini pada soal cerita tentang KPK dan FEB, entah itu 2 hari sekali, 5 hari sekali. Nah, itu bisa teman-teman simpulkan bahwa soal ceritanya itu adalah soal cerita untuk KPK. Nah, ciri-ciri lainnya untuk soal cerita KPK itu ada kata-kata bersama-sama. Sini juga ada nih, mendapat giliran jaga bersama-sama. Nah, kalau ada kata bersama-sama juga, itu menandakan kalau soal ceritanya itu merupakan soal cerita dari KPK. Nah, langsung aja di sini untuk penyelesaiannya. Karena KPK-nya merupakan KPK dari dua bilangan prima, 3 itu bilangan prima kan? Nah, lalu 7 juga bilangan prima. Nah, karena 3 dan 7 itu merupakan dua bilangan prima, maka untuk menentukan KPK dari 3 dan 7, kita bisa langsung saja mengalihkan 3 dan 7 itu. Jadi KPK-nya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, jadi Satpam A dan Satpam B akan mendapat giliran jaga bersama-sama 21 hari lagi. Oke, sampai sini apakah paham? Oke, dilanjut ya teman-teman. Nah, ada contoh soal yang kedua. Gina membeli sebanyak 40 cookies dan 30 kue lapis. Cookies dan kue lapis itu akan dimasukkan ke dalam kotak makan kecil dengan isi sama rata untuk Zena bagikan. Nah, berapa banyak kotak makan yang dibutuhkan oleh Zena? Nah, kalau sebelumnya kita pakai cara yang secara umum, kita tuliskan satu persatu, entah itu faktor persekutuan dari kedua bilangannya, atau faktor atau kelipatan persekutuan dari kedua bilangannya. Nah, kali ini kita mau pakai pohon faktor. Gimana nih cara pakai pohon faktor itu? Nah, di sini kita faktorin. Enggak, kan kita sebelumnya belum tahu ya. Soal ini itu termasuk soal untuk KPK atau EPB. Nah, cara menentukannya itu, kalau sebelumnya di KPK ada kata-kata entah itu 3 hari lagi, 7 hari lagi, sama kata-kata bersama-sama. Nah, di sini kalau kita amati, dia itu ada kata-kata ini. Sebanyak 40 cookies dan 30 kue lapis. Nah, artinya dia ada sebanyak dua benda. Dua benda. Entah itu misalkan 2 pensil dan 4 penggaris. Nah, intinya ada dua benda, minimal dua benda, atau bisa lebih. Terus ada kata-kata sama rata.
sama rata. Nah, itu merupakan ciri dari soal cerita FEB. Nah, jadi kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara faktor persekutuan terbesar. Atau soal ini menanyakan faktor persekutuan terbesarnya gitu. Nah, penyelesaiannya pertama kita akan faktorkan dulu 40. Nah, 40 bisa dibagi dua? Bisa. 40 dibagi dua, 20. 20 bisa dibagi dua? Bisa. 20 dibagi dua itu 10. 10 bisa dibagi dua? Bisa. 10 dibagi dua berapa? 5. Nah, di sini itu kita baginya dengan angka-angka atau bilangan-bilangan prima. Nah, jadi di sini kan kita udah dapat ini bilangan-bilangan prima dari faktor 40. Itu ada 2, 2, 2. Duanya itu ada berapa? Ada 3. Jadi bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, di sini ada 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Oke, sekarang kita cari waktu persekutuan dari 30. Nah, 30 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya itu berapa? 15. 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Tapi 15 bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 itu berapa? 15 dibagi 3 itu 5. Nah, jadi kita bisa tuliskan 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari 40 dan 30, kita bisa mengalihkan bilangan yang sama dari ini. Dari sini dan dari sini, bilangan apa yang sama? Betul, 2 dan 5. Tapi kita nggak pakai semuanya nih. Kita lihat dulu pangkat terkecil dari bilangan-bilangan itu. Dari bilangan 2 dan 5. Nah, di sini kan duanya itu pangkat 3. Sedangkan kalau di sebelah sini, dia itu pangkatnya 1. Jadi kita pakainya adalah yang sebelah sini. Artinya 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Lalu dikali, di sini 5-nya pangkat 1, di sini juga ternyata 5-nya pangkat 1. Jadi 5 dikali. Jadi 2 dikali 5 pangkat 1 atau artinya 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Nah, jadi faktor persekutuan dari soal ini adalah 10. Atau jadi kotak makan yang dibutuhkan oleh Jena itu sebanyak 40 buah. Agar Jena bisa membagi cookies dan kue lapisnya itu sama rata begitu. Oke. Nah, setelah teman-teman mempelajari dan mengetahui apa itu APK dan EPB, selanjutnya di sini ada penugasan kelompok. Jadi, teman-teman itu bisa membuat alat peraga sederhana dengan teman satu kelompok kalian. Nah, alat peraganya ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari APK dan EPB. Nah, di sini juga saya mencantumkan link YouTube dari alat peraganya tersebut. Nanti akan saya masukkan ke link deskripsi untuk teman-teman tonton dan em, ikuti bagaimana cara membuat alat peraga tersebut. Oke, nah setelah teman-teman membuat alat peraganya, selanjutnya adalah presentasi kelompok. Jadi teman-teman mempresentasikan hasil karya teman-teman itu bagaimana.
secara berkelompok. Seperti itu. Lalu, nah, selanjutnya sebelum penutup, diharapkan teman-teman dapat mencoba latihan soal. Nah, di sini ada dua latihan soal yang bisa teman-teman coba. Bisa teman-teman baca sendiri, lalu teman-teman kerjakan latihan soalnya. Nah, sebelum berakhir, di sini ada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama, KPK itu adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Yang kedua, FEB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Yang ketiga, hasil perkalian KPK dan FEB selalu sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu. Yang keempat, cara menghitung KPK dan FEB bisa dengan cara dicari satu persatu angka kelipatan dan faktor faktornya, lalu bisa menggunakan pohon faktor, dan bisa juga melalui tabel. Nah, yang kelima, ciri dari PK pada soal cerita itu ada kata bersama-sama, atau ada kata seperti tadi, kayak 7 hari lagi, atau 3 hari lagi. Nah, terus yang enam, ciri dari FEB pada soal cerita itu ada kata-kata minimal ada dua benda, kayak tadi 4 cookies dan 30 kue lapis. Atau ada kata-kata sat, enggak, ada kata-kata 50 buku tulis dan 25 pensil. Nah, terus juga ada kata-kata sama rata atau sama banyak. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.